Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Yulia Mariska 204146, Aldea Nurseila 204147, Laras Arsita Dewi 204176, Nadia Bintang Pratiwi 204177. Dengan judul Sumber-sumber kebenaran berupa ilmu, filsafat, agama, dan bagaimana peran agama bagi manusia. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan hal yang urgen dalam kehidupan manusia di dunia, agar manusia meningkat kualitas dan kemampuan diri serta mengangkat eksistensinya. Ilmu merupakan suatu pengetahuan yang mencoba menjelaskan rahasia agar gejala alamiah tersebut tak lagi merupakan misteri. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang objek tertentu, termasuk di dalamnya adalah ilmu. Dengan demikian, ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia di samping berbagai pengetahuan lainnya, seperti seni dan agama. Objek kajian filsafat meliputi objek material dan objek formal, fisik dan metafisik, termasuk Tuhan, alam dan manusia. Sedangkan objek formulanya adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik yang fisik maupun yang metafisik. Manusia dan alam nyata. Ilmu mencoba mengembangkan sebuah model yang sederhana mengenai dunia empiris dan mengabstraksikan realitas menjadi beberapa variabel yang terikat dalam sebuah hubungan yang bersifat rasional. Ilmu mencoba mencarikan penjelasan mengenai alam yang bersifat umum dan impersonal. Secara ontologis, ilmu membatasi diri pada pengkajian objek yang berbeda dalam lingkup pengalaman manusia, sedangkan agama memasuki pula daerah jelajah yang bersifat transendental, yang berada di luar pengalaman manusia. Sedangkan sisi lain dari pengetahuan mencoba mendeskripsikan sebuah gejala dengan sepenuh maknanya. Filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Filsafat ilmu erat kaitannya dengan epistemologi, yang secara umum menyelidiki syarat-syarat bentuk-bentuk pengalaman manusia, juga mengenai logika metodologi. Filsafat ilmu sebagai kelanjutan dari perkembangan filsafat pengetahuan adalah juga merupakan cabang filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Mariska dengan NPM 20410046. Dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu luar biasa, kontekstualisasi ilmu yang dapat menjawab persoalan real yang terjadi, hampir pasti tidak dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan pendekatan monodisipliner, tetapi cenderung interdisipliner. Perkenalkan, nama saya Aldea Nurseila dengan nomor NPM 20410047. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat agama Islam. Filsafat agama Islam itu sendiri adalah salah satu bidang kajian yang mengaji cara berpikir sampai mendalam tentang hakikat sesuatu. Sebagaimana pendapat umum bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan dan prinsip-prinsip kebenaran. Berikut beberapa tokoh filosof muslim. Yang pertama, Ibnu Rashid. Ibnu Rashid adalah komentator Aristoteles. Yang kedua, Al-Kindi. Al-Kindi adalah filsafat muslim Arab. Yang ketiga, Al-Ghazali, yaitu tokoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Mariska, NPM 20410046, ingin menyampaikan materi tentang agama. Agama merupakan sistem kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural, yaitu Tuhan. Agama merupakan sistem peribadatan dan penyembahan terhadap yang mutlak dan sistem peraturan yang mengatur hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Agama merupakan sumber pengetahuan tentang moral, penilaian mengenai yang
dan yang buruk. Agama memberikan petunjuk tentang tujuan yang harus dicapai oleh manusia. Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang diyakininya. Dapat disaksikan dan bahkan dilihat dalam pengalaman kehidupan nyata bahwa betapa besar perbedaan antara orang beriman yang hidup menjalankan agamanya dengan orang yang tidak beragama atau acuh tak acuh kepada agamanya. Pada raut wajah orang yang hidup dengan berpegang teguh dengan keyakinan agamanya, terlihat ketentraman pada batinnya dan sikapnya selalu tenang. Mereka tidak merasa gelisah atau cemas. Kelakuan dan perbuatannya tidak ada yang akan menyusahkan orang lain. Lain halnya dengan orang yang hidupnya terlepas dari ikatan agama. Mereka biasanya mudah terganggu oleh kegoncangan yang senantiasa menghiasi pikiran dan perasaannya. Perhatiannya hanya tertuju kepada diri dan golongannya. Tingkah laku dan sopan santun dalam hidup biasanya dikendalikan oleh kesenangan-kesenangan yang akhirnya mengacu pada kepuasan hawa nafsu. Dalam keadaan senang, di mana segala sesuatu berjalan lancar dan menguntungkannya, seseorang yang tidak beragama akan terlihat gembira dan senang. Tetapi apabila ada bahaya mengancam, kehidupan susah, banyak masalah, maka kepanikan dan kebingungan akan menguasai jiwanya. Agama adalah pedoman hidup dan menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap agamanya. Agama berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Nama saya Nadia Bintang Pratiwi dengan NPM 204177. Saya akan mempresentasikan tentang sumber-sumber kebenaran berupa peran agama bagi manusia. Seperti yang kita dapat lihat pada slide, peran agama bagi manusia yaitu cara pandang manusia dalam menyikapi apa yang ada dalam alam semesta bersumber dari beberapa faktor yang mendominasi kehidupan. Faktor tersebut dapat berasal dari kebudayaan, filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai masyarakat, atau yang lainnya. Cara pandang yang berasal dari agama dan kepercayaan akan meliputi bidang-bidang yang menjadi bagian konsep kepercayaan agama itu sendiri. Manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dan yang paling tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya karena manusia dilengkapi dengan akal yang digunakan untuk berpikir. Dengan kekuatan daya pikir inilah manusia menemukan teori-teori ilmiah dan teknologi. Seperti yang kita tahu, teknologi ini tidak muncul dengan sendirinya, melalui beberapa proses dengan penelitian maupun pengetahuan, dan ini pun bertahap. Seperti contohnya teknologi handphone. Dulu zaman Nabi Muhammad gak ada, tapi seiring berjalannya waktu manusia akan tumbuh dan berkembang menjadi semakin pintar, dan populasi yang akan merubah abad kita dari masa yang jahiliyah yang belum tahu apa-apa ke masa depan seperti itu. Agama Islam bukanlah hal yang menghambat bagi ilmu pengetahuan, namun Islam menguatkan pencapaian ilmu pengetahuan modern saat ini. Kita dapat berpegang teguh pada Al-Quran, karena Al-Quran menyuruh kita berpikir dan mendorong pembelajaran alam secara langsung melalui observasi dan percobaan lewat tafakuh, tafakur, dan ta'akul. Merenung, meneliti, menginvestigasi sebagai jalan untuk memahami dan mengetahui kehidupan, yaitu alam semesta beserta fenomena-fenomenanya. Oh iya, saya tadi menjelaskan tentang tafakuh. Apa sih tafakuh itu? Tafakuh
berasal dari kata tafakuh fiddin. Tafakuh ini berdasarkan firman Allah Quran surat At-Taubah ayat 122. Tafakuh fiddin ini memiliki arti yaitu memperdalam ilmu agama. Saya juga akan menjelaskan tentang tafakkur. Tafakkur adalah salah satu amalan yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mendalami. Yang saya sebutkan tadi istilah ketiga yaitu ta'akul, atau dalam bahasa Arabnya yaitu ta'akuli, yang merupakan terjemahan dari bahasa Indonesianya itu akal. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari apa yang kami diskusikan dari beberapa hal yang tadi teman-teman saya sampaikan, yaitu yang pertama filsafat, ilmu pengetahuan, agama, juga yang tadi saya bahas yaitu peran agama bagi manusia. Agama sejatinya akan memberi ketenangan batin karena dijanjikan akan ada kehidupan setelah kita meninggal atau kita mati. Sedangkan ilmu, kenapa harus ada ilmu? Karena ilmu dapat memberi kemudahan kehidupannya di dunia, kehidupan kita maksudnya, gitu kan. Antara filsafat dan ilmu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Dari aspek sumber, filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal maupun rasio. Karena akal manusia terbatas, yang kita tuh nggak mampu gitu kan menjelajah wilayah yang metafisik, maka kebenaran filsafat dan ilmu dianggap relatif. Sementara agama bersumber dari wahyu, yang kebenarannya dianggap absolut atau mutlak. Dari aspek objek, filsafat memiliki objek kajian yang lebih luas daripada ilmu. Jika ilmu hanya menjangkau wilayah fisik yaitu alam dan manusia, maka filsafat menjangkau wilayah baik fisik maupun yang metafisik, yaitu tentu saja Tuhan kita. Siapa kalian tahu kan? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari apa yang saya dengar, yaitu apa yang para ulama katakan, ilmu tanpa agama yaitu buta, dan agama tanpa ilmu bagaikan lumpuh. Jadi dua hal utama ini kita harus terapkan dalam hidup kita, dan juga harus balance. Nggak bisa gitu kan jomplang satu gitu, nggak mungkin. Harus balance pokoknya, karena kita itu hidup di dunia itu nggak bisa seenaknya. Semua itu ada takarannya masing-masing, ada aturannya gitu kan, biar hidup kita tuh lancar. Enak juga kok, nggak salah juga kalau kita tuh maksudnya nata hidup kita gitu kan, kayak ya itu menyeimbangkan antara agama dan juga ilmu pengetahuan gitu. Jadi cukup sekian dari apa yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.